Halo, kali ini kita mau ngebahas soal pertandingan bentrokan dua raksasa dari kontingen Eropa dan Asia yang dihelat di Stadion Dallas Arlington pada Senin dini hari 15 Juni 2026. Nah, dalam bentrokan raksasa ini ada pelajaran yang sangat berharga buat timnas Indonesia yang di kualifikasi round 4 gagal masuk Piala Dunia. Apa pelajaran berharganya? Kita tahu bersama bahwa Jepang itu memiliki kekuatan koordinasi antar lini yang sangat baik. Mereka memainkan sepak bola modern, yaitu sama-sama menyerang, sama-sama bertahan. Proyeksi antar lininya itu berjalan. Belanda sempat kesulitan mencetak gol, tapi Belanda memiliki kekuatan, yaitu postur tubuh Eropa yang ideal seperti Virgil van Dijk. Nah, ketika mereka kesulitan untuk mencetak gol dari permainan sayap maupun permainan tengah, Belanda asuhan Ronald Koeman tidak kehabisan akal. Mereka melakukan umpan diagonal dari hampir setengah lapangan dan Virgil van Dijk mampu memanfaatkan keunggulannya. Kemudian Jepang tidak mau kalah. Melalui Keito Nakamura, pemain yang ditunggu-tunggu pundit sepak bola tanah air untuk menunjukkan kehebatannya, karena memang Jepang juga salah satu tim yang dijagokan menjadi kuda hitam di Piala Dunia tahun ini. Ini yang harus dicontoh dari Indonesia, yang selama gua ngeliat dari zaman STY, Patrick Kluivert dan John Hetman, jarang banget timnas Indonesia ini melakukan tembakan langsung ke arah gawang ketika lawannya itu melakukan parkir bis. Nah, Jepang melakukan itu, meskipun secara permainan Jepang ini kita tahu memiliki passing dan akurasi umpan serta militansi para pemainnya yang sangat bagus untuk masuk ke dalam kotak penalti. Tapi ketika kesulitan, Jepang mampu memanfaatkan gelandang-gelandangnya yang memiliki tendangan-tendangan bagus, akurat, untuk menembak langsung dan hasilnya gol 1-1. Namun Belanda adalah pemilik dari roadmap sepak bola Spanyol, Barcelona tentunya, yaitu Johan Cruyff yang menularkan taktik tiki-taka kepada Barcelona yang kemudian diadopsi oleh timnas Spanyol era Vicente del Bosque. Melalui pemain muda Crescencio Summerville, memanfaatkan gaya-gaya Cristiano Ronaldo, gaya-gaya Arjen Robben era dulu. Dia menyisir dari sayap, kemudian masuk ke pinggir area kotak penalti, shooting dan gol. Tapi Jepang, meskipun kecil, kita tahu Jepang sejarahnya adalah orang-orang militan dari zaman perang. Mereka tidak pernah takut untuk berduel dengan pemain-pemain besar Eropa sekalipun. Daichi Kamada menyamber umpan corner yang akurat dan cukup keras, bukan karena tingginya. Ini kalau kita di Indonesia ini, Daichi Kamada ini seperti Bambang Pamungkas. Pas, tahu timing kapan lompat. Ketika back Belanda sudah lompat duluan, dia masih menunggu. Dan kemudian ketika bola itu sudah mendekat dan pemain Belanda yang lebih tinggi sudah loncat duluan, Daichi Kamada kemudian menyambar umpan tersebut dan gol 2-2 Jepang Belanda berakhir. Ini menurut gua pertandingan yang wajib ditonton dan dicontoh oleh para pemain timnas Indonesia dan John Hetman. Bagaimana ketika kebuntuan itu hadir, Ronald Koeman punya strategi untuk memanfaatkan tinggi badan dan tinggi rendahnya lawan. Dengan kekuatan tinggi badan Virgil van Dijk,
mereka bermain umpan diagonal dan hasilnya gol. Dan ketika Jepang militansinya, akurasi passingnya tidak mampu menembus kotak penalti lawan, tembakan jarak jauh dari seorang midfielder sangat ampuh untuk bisa mencetak gol penyeimbang ataupun gol kemenangan bagi lawan. Itu gua rasa pelajaran dari Indonesia kalau ingin masuk Piala Dunia pada tahun 2030.